Walaupun materi gugatan ke MK sudah siap, ya, karena kami menemukan banyak sekali fakta, ya, banyak sekali substansi dan temuan-temuan yang perlu diklarifikasi dan konfirmasi. Namun dengan musyawarah bersama, dengan masukan-masukan dari para tokoh, para ahli dan tentu pimpinan-pimpinan kami, ya, dan demi pembelajaran demokrasi yang damai, kondusif, dan juga simpati kami kepada warga Jakarta mungkin sudah lelah ya dengan rentetan pemilu-pemilu yang panjang. Akhirnya pasangan Ridho memutuskan untuk menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bung kameramen, apa nih nasihatnya untuk Bung Alfian? Saya sering melihat Bung Alfian di Instagram itu orang-orang mengeluhkan banyak ustadz-ustadz kita perutnya buncit. Nah mungkin itu teguran juga buat saya, Bung Alfian dan tokoh-tokoh lain. Jangan sampai kita tidak mencontoh Rasul. Karena Rasul itu dadanya lebih ke depan daripada perutnya. Silakan Bung Alfian. Bung kameramen, cukup tajam. Tak apa-apa, diterima. Silakan, apa nih beritanya? Baik, Bung Alfian. Memang kita dibikin pusing ya Bung Alfian dengan Pilkada Jakarta. Nah, terakhir berita yang muncul adalah Ridwan Kamil atau Ridho ya, bersama Pak Suswono akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Nah, tetapi ternyata gagal atau batal, tidak jadi menggugat. Ridwan Kamil mengucapkan selamat kepada Pak Pramono. Kemudian ditanya nih oleh wartawan, kenapa Pak Ridwan Kamil tidak menjadi menggugat? Ini ada perintah dari pimpinan kami. Nah, mungkin gimana respon awalnya Bung Alfian? Silakan. Kehadiran Pak Prabowo dalam acara ulang tahun Golkar. Jadi kalau pemirsa yang mengikuti berita 1-2 hari ini menunjukkan bahwa ada pernyataan terbuka bahwa seluruh orang-orang yang bersebar di berbagai partai yang bukan partai Islam adalah kader-kader Golkar. Itu pernyataan Pak Prabowo. Pak Prabowo bilang, kader-kader Golkar bersebar di semua partai. Nah, itu catatan penting itu. Nah, kembali kepada persoalan yang berhubungan dengan ini adalah bentuk cara Bapak Prabowo melakukan lepas tali, lepas kendali, lepas ikatan, lepas proteksi dari Bapak Mulyono. Rotasi 300 petinggi-petinggi Panglima TNI atau Pak Panglima Tinggi maksud saya, perwira tinggi, itu merupakan satu. 2, aguan yang memulai membahas bahwa Pak Jokowi bohong, tukang bohong, pencitraan diri, yang itu diminta dinetralisir kepada media Tempo nggak mau ya. Jadi artinya hari ini tidak menggugatnya Pak RK dan Pak Suswono, buat saya satu pesan khusus bahwa kita harus menang dengan jujur dan harus menerima kekalahan dengan satria. Pak Suswono kembali kendali di PKS karena Anda punya posisi strategis, lakukan pengkaderan, siapkan merawat 18 kader-kader yang sekarang di DPRD DKI Jakarta, dan kemudian siapkan buat 2029 bahwa PKS akan memiliki 25 orang atau lebih, nanti masuk kembali P3, masuk kembali Partai Umat, masuk Partai Masyumi, dan lain-lain. Sehingga kita punya fraksi Islam di DKI Jakarta. Jadi saya mungkin soal tidak itu, ya sudah, memang sudah dimenangkan, dan kemenangan ini sangat tidak diinginkan oleh Pak Jokowi. Jakarta dilawan. Sebetulnya ingin saya katakan, kemenangan ini bukan kemenangan PDIP. Saya nyatakan dengan terbuka. Kemenangan, kegeraman terhadap sebuah orang yang punya yang punya keinginan 3 periode. Adapun saya sebagai orang yang punya basis Partai Islam, tentu harus menyatakan sikap bahwa pilihan kita adalah yang akan terus menjaga misi perjuangan Partai Politik Islam, Islam politik. Soal kemudian kalah, tentu setelah usai permainan, usai perhelatan, semua harus bergabung, bekerja mengurus DKI Jakarta.
Ya, Bung Alfian, ya memang mungkin banyak pelajaran dan banyak strategi yang perlu kita ambil hikmahnya, Bung Alfian, di mana namanya dari kasus Pilkada Jakarta nih, Bung Alfian. Tapi memang kalau kita lihat gerak-geriknya Prabowo, walaupun mungkin ya Ridho itu diarahin oleh Prabowo nih, Bung Alfian, untuk udah nggak usah gugat gitu-gitu. Cuman saya baca beberapa berita ini fungsi gubernur Jakarta ini akan dilemahkan, Bung Alfian, yang dengan UU DKJ itu kalau nggak salah. Nah ini kan serba salah ya. Nah tapi mungkin di sesi tengah ini bukan itu yang saya akan bahas, Bung Alfian. Saya menyoroti PKS-nya, Bung Alfian. Nah ini kan saya lihat PKS ini kan seperti dipaksa untuk berseberangan dengan Anies, dipaksa masuk ke Kim, kemudian pilkada repot sendiri, Bung Alfian. Saya nggak melihat kader Gerindra, Golkar atau siapa pusing bantuin Ridho, saya nggak melihat itu, Bung Alfian. Maksudnya yang kita lihat ya cuma PKS doang yang melakukan kerjanya. Ini kan kayak PKS tuh kayak dijorokin, dipaksa untuk kalah, dipaksa untuk berantem dengan Pak Anies. Nah saya lihat gitu. Padahal kalau kita lihat rekam jejaknya, awal kemunculan Pak Anies itu dibesarkan atau dibersamai lah oleh teman-teman PKS. Tapi yang panen PDIP. Nah ini kan lagi-lagi situasi politiknya yang berubah-ubah. Terus ada yang tanya kan, kenapa sih cuman PKS doang yang disalahin? Kalau menurut saya wajar, Bung Alfian, PKS disalahin. Ya karena orang menaruh harapan yang sangat tinggi kepada PKS dan hanya PKS yang bisa diharapin. Kita kan nggak bisa, Bung Alfian, ngarepin Gerindra atau yang ngarepin PKB atau Nasdem kan kita nggak bisa. Ini gimana, Bung Alfian, untuk sesi tengah ini? Ya apalagi ngarepin P3 ya, nggak ada, P3 juga nggak dapet. Jadi gini, Bung Kameramen dan buat pemirsa ya, saya ingin mengingatkan ulang buat pemirsa, Bung Alfian nih harus memeras otak dan memanggil memori, karena Bung Kameramen lama-lama seperti Alvito Dinova, lama-lama seperti Silalahi, lama-lama seperti para host-host yang berkelas. Semoga Allah ridhoi Bung Kameramen dan Bung Kameramen terus baca. Nah, kembali yang berhubungan dengan PKS. Kalau menurut saya inilah satu bentuk kesadaran buat PKS. Berpolitik itu harus memahami ilmu politik dan harus memahami permainan politik. Nah, itu penting dipahami buat pemirsa dan juga seluruh kawan-kawan aktivis gerakan Islam yang terlibat dalam gerakan politik. Tolong pahami ilmu politik dan pahami permainan politik. Juga pahami pilihan politik. Nanti itu akan membuat kita mengerti bahwa persoalan yang dihadapi hari ini adalah permainan-permainan yang membutuhkan kematangan. Nah, kenapa PKS sampai pada situasi seperti ini? Ya salah sendiri. Kenapa kemudian ada yang terlalu dikit-dikit minta jabatan, lalu kemudian muji-muji PSI, lalu kemudian bagaimana. Yang jelas, harusnya tetap masuk pada posisi menghina orang lain nggak perlu, memuji-muji orang lain dengan harapan ada nilai-nilai tambah di hadapan si pemilik kuasa. Akhirnya begini, yang jelas PKS hari ini menurut saya drill juara 1 di DPRD DKI Jakarta, 18 kursi, 15%. Ayo seluruh anggota DPRD bekerja keras untuk menata, memperbaiki. Dan kemudian secara nasional, saya sangat yakin PKS akan melakukan banyak, apalagi ini di akhir tahun, akan ada muhasabah akhir tahun, dan proyeksi kerja-kerja tahun ke depan. Intinya, dalam sesi tengah ini, kita tetap ingin menjaga PKS sebagai salah satu partai Islam kebanggaan umat Islam. Tentu ada partai PBB, ada P3, ada partai umat, ada partai yang terus berkemas dan bersiap, yang namanya Partai Masyumi. Jelas, semua partai-partai Islam harus melakukan penataan, perbaikan, pengkaderan, pembinaan, konsolidasi, kaderisasi, pembasisan. Begitu seksi tengah ini, Bung Kameramen. Baik, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, menurut Bung Alfian, kita kan merasa bahagia ya Bung Alfian, dulu P3 menang ya Bung Alfian tahun 70 ya Bung Alfian di Jakarta. 77. Kemudian di 2024 PKS menang di Jakarta. Tapi kan yang kita sayangkan, masa sih gubernur yang didukung PKS kalah? Ini kan jadi pukulan telak nih Bung Alfian. Ini mungkin untuk akhir sesi kali ini, mungkin apa pesan Bung Alfian untuk PKS dan Pak Anies? Kalau menurut saya Bung Alfian nih, PKS dan Pak Anies ini kombinasi yang membingungkan musuh menurut saya. Bikin musuh tuh kalah telak kalau menurut saya ya.
Nah ini apakah mereka harus islah nih Bung Alfian? Karena menurut saya sayang sekali Bung Alfian kalau PKS harus dimusuhin. Karena kalau saya ingat pesan Bung Alfian, ya partai Islam kita cuma PKS doang yang tanda kutip yang eksis ya Bung Alfian. Nah jadi untuk akhir sesi kali ini bagaimana Bung Alfian pesan politiknya untuk umat Islam? Ayo bangun. Maksudnya gini, PKS juga berbenah, umat Islam juga jangan terus-terusan benci PKS gitu Bung Alfian. Untuk closingnya silakan. Pertama, saling kunjung mengunjungi. Saya sebagai orang yang aktif dalam gerakan politik Islam sejak tahun 80-an, ingin memberikan garansi PKS itu salah satu partai politik Islam yang potensial. Partai yang harus dibangunkan dan diselamatkan adalah Partai Persatuan Pembangunan. Partai yang perlu ditanyakan apakah masih akan berlanjut adalah Partai Bulan Bintang. Partai yang punya potensi untuk digarap namanya Partai Umat. Partai yang sangat potensial dan siap menjadi peserta di 2029 namanya Masyumi. Jadi partai-partai Islam harus berbenah. Sehubungan dengan penutup kalimat untuk akhir sesi, kepada Bapak Anies Baswedan, berkunjunglah kepada kantor PKS, ngobrol-ngobrollah dengan Pak Saihu, dan berbincanglah dengan pengurus PKS yang ada di tingkat Jakarta. Di tingkat PKS, belajarlah memahami bahwa ada tetangga. Ini mungkin koreksi dari saya buat teman-teman PKS, karena ada kebiasaan dengan suasana klimatologi yang homogen. Lu punya tetangga, ayo lihat tetangga lu gimana gitu. Ayo pahami. Dan saya ingin mengatakan untuk 2029, kalau Indonesia masih ada, maka PKS harus memastikan bahwa tetap juara 1 dengan, kalau kemarin 15, mungkin nanti 25, nanti P3 dapat 5, Partai Umat 5, Partai Masyumi 5, PBB kalau bisa 5, udah, jadi yang lain nggak usah. Ya, udah, semua jadi di Jakarta itu fraksi Islam. Nah, itu udah clear kalau begitu. Nah, yang lainnya, untuk menghadapi musim pemilu yang akan datang, jangan bersikap secara mepet. Udah deket, baru kalang kabut. Maka gerakan-gerakan pendidikan, edukasi, akselerasi, proses penyadaran, dan terus pemahaman-pemahaman tentang aturan-aturan berpolitik. Kita perlu belajar dengan proses Futuh Afghanistan tanggal 15 Agustus 2021, Futuh Suriah tanggal 8 Desember 2024. Indonesia tentu perlu mengambil rumus turunan, sehingga bagaimana Erdogan memainkan permainannya, Anwar Ibrahim memainkan permainannya, dan insya Allah bersama dengan Bapak Prabowo, karena Pak Prabowo sedang sangat serius untuk masuk memanggil Pak Anies Baswedan dan jaringannya. Oh ya, terakhir tadi, dari kelompok Abah, anak Abah, juga diharapkan jangan terlalu membuli PKS, karena saya sangat mendengar kalimat-kalimat yang sangat tidak pantas. Kita harus ingat, Bapak Anies Baswedan tidak pernah melakukan kalimat-kalimat yang merendahkan atau menjat gitu. Nah, ayo belajar dari beliau. Beliau begitu baik dengan Partai Nasdem, begitu baik dengan PKS, baik dengan P3, baik dengan Masyumi. Karena saya orang yang suka ketemu di forum-forum yang saya sebut tadi. Artinya, kalau anak-anak Abah ikut dong bapaknya. Abahnya kan namanya Pak Anies. Pak Anies nggak pernah menyerang atau membuli orang yang dianggap kurang cocok dengan beliau. Nah, itu mudah-mudahan Pak Anies juga beri nasihat buat anak-anak Abah di seluruh Indonesia. Ayo kita bangun, negeri kita dalam bahaya menghadapi Zionis internasional dan imperialisme kolonialis komunis Cina yang ini harus dihadapi dengan kebersamaan kita. Untuk Indonesia yang bersatu, Indonesia yang berdaulat, Indonesia untuk kita semua. Kita jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.